Dasko sebut menu hidangan untuk pertemuan Prabowo dan Megawati sudah ditentukan. Polisi tangkap bandar sabu terekam CCTV. Madrid terancam tanpa Mbappe jelang laga derby. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Natasha Alko. Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut rencana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto masih dalam tahap pembahasan intensif dari kedua pihak. Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut rencana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto masih dalam tahap pembahasan intensif dari kedua pihak. Hal ini disampaikan Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta pada hari Jumat, 27 September 2024. Puan juga menyanggah bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini terkendala pemilihan lokasi. Menurutnya, kedua pimpinan partai ini sama-sama asik-asik saja dan tidak keberatan siapapun yang akan jadi tuan rumah pertemuan ini. Terkait dengan apakah nantinya bakal ada kader PDI Perjuangan yang masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo, Puan menyebut bahwa hal ini masih belum dibahas dalam internal partainya. Tempat nggak menjadi kendala, tempat pasti asik-asik aja dan Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama menghargai atau tidak ada keberatan nantinya tempatnya di mana. Kemudian penambahan kementerian dan komisi sedang dikaji, ini kan masih ada waktu sampai 20 Oktober. Jadi kita akan mengkaji dengan sebaik-baiknya bagaimana mekanismenya sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian terlewati sehingga nantinya ada yang dilompati mekanismenya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko mengaku sudah menjalin komunikasi untuk menentukan jadwal pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Dasko menyebut kedua tokoh tersebut tengah mencocokkan waktu satu sama lain untuk bertemu. Ditemui di gedung DPR RI Jumat pagi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko mengakui sudah menjalin komunikasi untuk menentukan jadwal pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Dasko menyebut kedua tokoh tersebut tengah mencocokkan waktu satu sama lain untuk bertemu. Meski begitu, Dasko belum bisa memastikan lokasi dan waktu pasti pertemuan kedua ketua umum tersebut kapan dilaksanakan. Dirinya hanya menyebut menu makanan sudah ditentukan. Jadi sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut komisinya telah berhasil menerbitkan 160 undang-undang sepanjang periode 2019 hingga 2024. Produk legislasi ini merupakan paling terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Menjelang akhir masa periode jabatan DPR RI, Komisi 2 DPR RI yang diketuai oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan hasil kinerjanya selama 5 tahun terakhir di hadapan media. Dalam laporannya, Komisi 2 yang membidangi pemerintahan, pertahanan, dan kepemiluan ini telah menghasilkan produk legislasi terbanyak sepanjang sejarah Indonesia, yakni sebanyak 160 undang-undang. Sepanjang periode 2019-2024, Komisi 2 DPR RI menyelesaikan total sebanyak 160 UU, diantaranya UU Pemilu, UU Reformasi, dan UU Aparat Sipil Negara, di mana 79 RUU tentang kabupaten kota akan disahkan pada rapat paripurna terakhir masa jabatan pada 30 September 2024. Doli menjelaskan, dari 160 undang-undang tersebut, Komisi 2 aktif bergerak menjadi panitia khusus termasuk perubahan undang-undang terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN. Komisi 2 juga mendorong terbentuknya 4 provinsi baru di Papua. Selain itu, undang-undang tentang aparatur sipil negara telah dihasilkan oleh Komisi 2, di mana undang-undang tersebut mengatur tenaga honorer.
terutama dari produk legislasi. Kami alhamdulillah sudah bisa menghasilkan 160 undang-undang, ya, Komisi 2. Dan informasinya katanya ini baru pertama komisi yang paling banyak selama Republik ini berdiri, gitu, ya, satu periode. Jadi alhamdulillah 160 undang-undang. Di antara undang-undang yang penting itu adalah pertama, kami juga terlibat banyak aktif di dalam pansus dan kemudian dalam perubahan undang-undang tentang IKN. Kemudian kami juga berupaya keras kemarin mendorong bersama-sama dengan pemerintah terbentuknya 4 provinsi baru di tanah Papua, dan misinya adalah bagaimana untuk bisa mempercepat kemudian menyebarkan, ya, mempercepat dan kemudian melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di tanah Papua. Kemudian yang lain adalah kami juga sudah menghasilkan undang-undang tentang ASN. Ketua DPR RI Puan Maharani pada hari ini bertemu dengan Ketua Parlemen Papua Nugini, Job Pomat, di gedung DPR Jakarta. Pertemuan tersebut guna memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, Puan juga menekankan pentingnya solidaritas antar sesama negara Melanesia. Pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua Parlemen Papua Nugini, Job Pomat, digelar di gedung DPR Kompleks Parlemen Jumat 27 September 2024. Pada pertemuan tersebut, Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Ludwig F. Paulus dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyampaikan komitmennya untuk saling memberi dukungan dan saling menghormati atas kedaulatan. Puan berharap apa yang dibicarakan mengenai isu kedaulatan bisa dibawa hingga ke forum internasional, termasuk KTT Melanesian Spirit Heart Group atau MSG pada November 2024 mendatang sebagai bagian dari bentuk solidaritas. DPR terpilih yang baru, tadi juga kami sudah berkomitmen bahwa hubungan yang sudah selama ini dilakukan akan semakin ditingkatkan, ditindaklanjuti, dan beliau menyampaikan bahwa akan selalu melakukan kerjasama dengan baik dan hangat dengan DPR atau Parlemen Indonesia yang baru nanti akan dilantik. Juga beliau menyampaikan akan mendukung pemerintahan yang baru, yang mana yang selama ini sudah hubungannya pun baik dengan pemerintahan Papua Nugini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan dengan Ketua Parlemen Papua Nugini di hari terakhir kerja DPR RI. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis 26 September 2024 lalu. Ya, ini Rumah Sakit Dr. Abdul Rifai di Berau ini saya kira sangat baik karena telah memiliki master plan untuk mengembangkan rumah sakitnya menjadi sebuah rumah sakit yang memiliki standar yang baik. Jadi kita lihat beberapa alkes, misalnya CT scan, itu sudah 14 tahun yang lalu, sehingga perlu, kalau bisa akan kita usahakan tahun ini, kalau tidak paling tidak nanti di pemerintahan baru 2025, rencana untuk penambahan CT scan, kemudian mamografi, cath lab, kemudian perlengkapan ICU semuanya akan disediakan, akan disiapkan dari pemerintah, tapi pemerintah daerah mestinya yang membangun
ruangannya, membangun gedungnya. Tapi tadi kalau juga nanti Kementerian Kesehatan, saya akan berbicara juga dengan Presiden terpilih untuk juga menyiapkan anggaran dari APBN agar fisiknya juga segera selesai. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pasar Sanggam, Aji di Layas untuk memastikan harga pangan di sana baik dan stabil di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada Kamis 26 September 2024 lalu. Pertama kali saya ke Kabupaten Berau. Saya sangat kaget sekali antusias masyarakat di sini karena mungkin ya baru pertama kali. Tapi yang saya senang, saya cek tadi harga-harga di pasar semuanya pada harga yang baik, harga yang bagus, harga yang stabil. Ya. Pak, pembenahannya Pak untuk pembenahan ekonomi Berau ke depan Pak seperti apa Pak? Ini jadi kan ada ibu kota Nusantara. Mestinya kabupaten-kabupaten di sekitar itu bisa melihat kebutuhan dari Nusantara, dari IKN. Kalau harusnya memang dilihat kalau ingin beras disuplai dari mana, buah dari mana, sayur dari mana. Semuanya itu adalah kesempatan, adalah peluang masyarakat, peluang pengusaha untuk bisa ikut, terutama usaha mikro, usaha kecil untuk ikut berkontribusi di suplai logistik IKN. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan wakaf sebagai strategi penurunan kemiskinan. Hal ini disampaikan pada Global Wakaf Conference ke-12. Ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan dalam upaya optimalisasi potensi wakaf nasional. Pertama, seluruh unsur pemerintah agar memperkuat kerjasama guna merumuskan mekanisme pengembangan wakaf yang efektif dan inklusif. Penguatan landasan hukum dan pengawasan perlu didukung guna memastikan wakaf dikelola secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Kesadaran berwakaf juga hendaknya tumbuh hingga mencakup lintas generasi dan lintas profesi, termasuk pelaku ekonomi dan akademisi. Kedua, lembaga keuangan syariah termasuk perbankan dan asuransi syariah agar terus berkolaborasi dengan lembaga wakaf. Kembangkan produk keuangan wakaf seperti tabungan wakaf, sukuk wakaf, dan asuransi wakaf. Hadirnya berbagai pilihan instrumen ini akan semakin memperkaya opsi investasi dan donasi berbasis wakaf. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas kerjasama internasional dalam pengembangan wakaf. Dari Malang, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pemirsa, geng motor masih menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan oleh Polri. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri Listio Sigit di HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan masalah geng motor masih menjadi tantangan serius yang harus segera diselesaikan oleh Polri, terutama oleh Korp Lalu Lintas Polri. Hal ini disampaikan langsung Kapolri saat memberikan sambutan pada acara HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-69 pada Kamis 26 September 2024. Kapolri mengatakan, Polri telah melakukan langkah preemptif dan preventif untuk memberikan pemahaman budaya berkendara dan bahaya geng motor, mulai dari modul pembelajaran anak-anak hingga mengangkat polisi cilik untuk sosialisasi di sekolah. Selain itu, mantan Kabareskrim Polri ini juga mengajak seluruh jajaran Korlantas untuk sama-sama mencari akar masalah geng motor yang kerap meresahkan masyarakat. Namanya geng motor itu masih selalu ada dan ramai. Nah ini tentunya PR kita. Di satu sisi kita udah masuk ke sekolah setiap hari, melakukan penegakan aturan lalu lintas, pelanggaran. Namun fenomena anak-anak geng motor ini juga tidak terus kemudian berhenti. Nah ini tentunya kemudian harus kita cari tahu kira-kira akar masalahnya di mana. Apakah sasaran dari yang selama ini kita sosialisasikan
masih perlu diperluas ataukah memang perlu ada treatment khusus karena yang satu ini terkait masalah fenomena sosial yang mungkin disalahartikan oleh anak-anak tersebut. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Penangkapan seorang pemuda terduga pengedar narkoba di Jalan Kalibaru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat oleh petugas kepolisian diwarnai perlawanan. Meski sempat berusaha melakukan perlawanan, akhirnya petugas berhasil menjatuhkan pelaku. Detik-detik penangkapan seorang pemuda oleh petugas kepolisian dari Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat ini terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku terduga pengedar narkoba yang hendak dibawa oleh dua petugas langsung memberikan perlawanan. Akibatnya, aksi baku hantam hingga saling gelut pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya pelaku berhasil dibekuk. Penangkapan terduga pengedar narkoba yang membuat heboh warga sekitar ini terjadi di Jalan Kalibaru Timur 6, Gang 14, Kemayoran, Jakarta Pusat pada siang kemarin. Polisi semula mendapat laporan dari warga sekitar terkait banyaknya pemuda tak dikenal yang nongkrong di sebuah taman yang berada di gang sempit. Setelah mendatangi lokasi, sejumlah pemuda justru tiba-tiba kabur hingga memancing kecurigaan petugas. Dari hasil pengejaran, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah kebun kosong yang ternyata ada beberapa paket narkoba yang dibuang pelaku. Ketua RT setempat mengakui jika kawasan itu kerap ditongkrongi gerombolan pemuda tak dikenal. Bahkan diduga kuat di lokasi tersebut kerap dijadikan sebagai transaksi barang haram narkoba sejak pagi hingga dini hari. Kini terduga pelaku pengedar narkoba telah dibawa ke Polsek Kemayoran beserta barang bukti beberapa paket narkoba. Sayangnya, hingga kini polisi belum mau memberikan keterangan terkait penangkapan yang membuat heboh warga sekitar itu. Terkait penangkapan kemarin itu seperti apa sih, Pak? Saya kondisi lagi sakit. Nah, saya disusulin sama warga. Nah, itu ada pengedar narkoba. Nah, saya juga nggak tahu itu laporan dari mana ininya. Gitu, justru malah kita yang dimaki-maki sama orang LMK. Kenapa RT nggak tahu gitu loh? Nah, saya bilang saya memang nggak tahu. Saya bukan orang nganggur, saya bilang saya kerja, saya bilang itu sih gitu. Nah, tentu ada keluarga nyusulin ke rumah saya, gitu saya keadaan sakit gitu kan. Nah, tiba-tiba orang itu datang, saya nggak ngerti dan ada mau ngapain gitu. Ya udah gitu aja sayanya. Orang-orang nongkrong mah orang dari mana aja datang ya. Cuman saya nggak tahu jam-jamnya ya. Gitu. Dari Jakarta, Theo Fandi dan kru bertugas melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Erick Thohir bertemu dengan perwakilan KNVB guna membahas kerjasama sepak bola antara Indonesia dengan Belanda. Ketua Umum PSSI ini berharap Timnas Indonesia dapat melakukan pertandingan persahabatan menghadapi Timnas Belanda. Ketua Umum PSSI menyambut tawaran kerjasama Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB guna mempercepat prestasi sepak bola. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menandatangani nota kesepahaman dengan KNVB yang diwakili oleh Kis De Jong. Dalam salah satu poin pada nota kesepahaman ini, PSSI dan KNVB sepakat melakukan kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman Timnas Nasional Indonesia di semua kelompok umur, baik putra dan putri. Erick Thohir juga mengharapkan dengan adanya kerjasama ini, Timnas Senior Indonesia bisa melakukan pertandingan persahabatan dengan Timnas Belanda seperti kala Timnas mampu melakukan pertandingan melawan Argentina. Kis De Jong sebagai perwakilan KNVB menyambut baik wacana ini. Dirinya juga mengaku terkesan dengan apa yang sudah dilakukan oleh PSSI dan Erick Thohir. Ia mengibaratkan Indonesia sejatinya adalah raksasa yang sedang tertidur dan kini sedang bangkit menjadi raksasa seutuhnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Natasha Alko beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.